Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 25 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 16 ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, berjumpa dengan orang sakti. Berjumpa dengan orang sakti. Saudara-saudara, teringat dalam cerita Ko Ping Ho yang banyak memakai kata sakti mandraguna dalam ceritanya, yaitu senjata atau alat seperti suling, tongkat, sabuk, itu disebut sakti karena mengandung kekuatan lebih untuk mengalahkan lawan dalam perkelahian. Mengacu pada kesaktian senjata dalam cerita persilatan itu, maka manusia pun ada kalanya disebut memiliki kesaktian. Dalam firman Tuhan, kesaktian itu bukan dari benda atau dari diri seseorang, tetapi Allah berkenan menyatakan kuasanya yang bukan saja sakti, tetapi sungguh ilahi. Musa mengulurkan tongkatnya untuk membelah laut Tibrau. Jubah Elia digulung, dipukulkan ke sungai Yordan, dan sungai itu terbelah menjadi jalan. Bagaimana dengan orang? Filipus menjadi sakti yang mendampingi sida-sida dari kerajaan Ethiopia, yaitu Filipus setelah selesai tugasnya memberitakan Injil, bahkan sida-sida itu sudah dibaptis, dengan sekejap Filipus hilang dari pandangan sida-sida itu. Saudara-saudari, Rasul Paulus dan Silas di Filipi, dia difitnah dengan tuduhan menyebarkan penyesatan di kota itu yang oleh preman-preman disewa, dibayar, preman-preman pasar untuk membekuk mereka. Paulus dan Silas dipukuli, dirobek pakaian mereka, berdarah, dan peristiwa ini sudah sore, terjadinya pada sore hari. Penguasa kota yang menerima pengaduan ini, penguasa ini menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara,
karena belum sempat diadili, dengan pesan agar mereka ini di dalam penjara harus dijaga dengan baik. Dan oleh kepala penjara, dia diterima, tahanan ini, sebagai tahanan yang berbahaya. Sehingga ditempatkan di ruang yang paling tengah, yang paling dalam, dengan pintu yang berlapis-lapis. Paulus dan Silas terpaksa menerima keadaan ini karena perkara aduan itu belum diperiksa oleh polisi kota. Pada tengah malam, Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan, dan semua tahanan mendengar, dan ada getaran, goncangan pintu-pintu dan kunci-kunci, sehingga pintu-pintu penjara menuju ke tempat Paulus dan Silas terbuka, terkuak lebar. Itulah yang mengejutkan kepala penjara itu dengan menganggap Paulus dan Silas pasti penjahat besar yang mampu membobol pintu-pintu penjara, mulai dari pintu luar sampai ke pintu yang paling dalam. Melihat pintu-pintu sudah terbuka, sudah terbobol, maka kepala penjara memastikan tahanan penjahat besar yang kemarin pasti sudah melarikan diri. Kepala penjara ini tidak bisa membayangkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh atasannya. Pasti hukuman mati, lalu disertai dengan siksaan, derita yang dia terima, sehingga dia putus asa dan nekat menghunus pedangnya dan mau membunuh diri. Tetapi Paulus melihat tindakan nekat kepala penjara itu dari dalam, dan dia mencegah dengan berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini." Saudara-saudari, suara ini suara sakti, bukan suara manusia. Pasti suara ini suara manusia sakti. Demikianlah kesimpulan kepala penjara itu. Dengan suara itu, dia menjadi tenang, menerima kembali kehidupannya, seolah-olah dia dihidupkan dari kematiannya. Dengan gemetar, membawa suluh, lampu, obor, dia mendekati Paulus dan Silas dan sujud, tersungkur sujud di depan Paulus dan Silas. Tidak salah kepala penjara itu telah mendengar suara sakti dan berjumpa dengan orang sakti, walaupun orang sakti ini hanya dengan pakaian yang sudah terkoyak-koyak, bukan pakaian jubah panjang atau membawa tongkat gambar kepalanya gambar ular naga, tetapi orang sakti yang terluka-luka, yang sudah digebukin, pakaiannya terkoyak-koyak. Kepala penjara itu berserah diri dengan mengatakan, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini permintaan yang tidak kecil. Ucapannya ini penuh penyerahan diri, dan dia akan menemukan jalan keselamatan, baik untuk tugasnya sebagai kepala penjara maupun keselamatan abadi. Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus." Kepala penjara itu mendengarkan berita keselamatan itu sampai dia dengan seisi rumahnya dibaptis. Permintaan kepala penjara agar dia selamat sungguh terjadi. Dan perkara aduan Paulus dan Silas tidak dilanjutkan oleh polisi kota. Polisi kota mengutus pesan ke penjara agar Paulus dan Silas udah dibebaskan saja. Dari segi tugas, kepala penjara sedikit pun tidak mendapat masalah. Justru dari keselamatan sejati yang jauh lebih berharga dari keselamatan tugas,
dia dapatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, walaupun dengan pakaian seadanya, tanpa serban, tanpa baju panjang, Anda adalah orang sakti. Yakinkah Anda? Kalau yakin, di mana kesaktian Anda? Yang kedua, ada orang menjadikan tanda salib, apakah kayu atau logam, atau buku Alkitab, menganggap mengandung kekuatan sakti. Setujukah Anda atau tidak? Mengapa? Yang ketiga, apakah Anda menyimpan benda-benda yang dari benda itu dianggap dikatakan ada kekuatan sakti? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebagai anak Bapa, sebagai murid Kristus yang dijadikan oleh Roh Kudus sebagai rumah baginya. Ada saatnya kami diperlakukan dengan sewenang-wenang, membuat kami menderita. Kiranya Tuhan merubah penderitaan kami menjadi alat berita keselamatan bagi orang lain. Tuhan menolong agar usaha pemerintah dan masyarakat berhasil mendatangkan kebaikan sebagai obat pandemi COVID-19. Kami masih dalam pembatasan gerak sosial dan kerja. Kiranya pembatasan ini akan berakhir kalau pandemi COVID-19 telah mereda. Tuhan menolong banyak pihak yang mengalami penderitaan, kesulitan kerja, kesulitan ekonomi, agar kehidupan kami terbebas seperti sedia kala. Dengan baik dalam karunia Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.